Assalamualaikum. Apa kabarnya sahabat pembelajar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video untuk tugas hari ke-7, yaitu tugas yang pertamanya tentang memperagakan cara penyampaian HP AIWO, HP BDG KMPSY, HP JLNTRC, dan HP ABC. Nah, kita mulai saja ya. Begini contohnya. Halo anak-anak ibu, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Nah, tadi pagi siapa yang udah mandi? Iya, semuanya udah mandi ya. Udah sarapan juga ya kesini. Nah, ibu mau pagi ini ibu mau cerita. Ibu kemarin pergi ke Bandung. Nah, pergi ke Bandung itu ibu naik kereta api. Nah, sebelum naik kereta api itu ibu mesti beli tiket dulu dong. Nah, sebelum beli tiket ada syaratnya, syarat masuk ke stasiun kereta api itu kita mesti nyanyi A I U E O kata petugasnya. Nah, siapa yang mau bantu ibu buat nyanyi sama-sama? Ayo, dan mulai ya. 1, 2, 3. Aku suka bimba A I U E O, suka bimba A I U E O. Ayo kawan kita panggil huruf A. Mana A-nya? Ini. Ayo kawan kita panggil huruf I. Sekali lagi kita panggil huruf U. A I U E O, A I U E O. Nah, kita udah mulai masuk ke stasiun. Selanjutnya orang stasiun kereta api itu katanya kita mesti beli tiket. Nah, ibu punya tiketnya. Tiketnya seperti ini. Nah, siapa yang mau bantu ibu buat nyanyiin tiket BDG KMPSY? Nah, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. BDG BDG KMPSY, ye ye ye. BDG BDG KMPSY, ye ye ye. Nah, selanjutnya ibu udah jalan tuh ke Bandung. Jadi dalam perjalanan itu ibu mesti beli karcis lagi, ibu mesti transit katanya. Jadi ibu mesti beli tiket lagi. Ini tiket ibu. Nah, siapa yang mau bantu ibu guru buat nyanyiin tiket JLNTRC? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. JLNTRC, la 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 la. JLNTRC, la 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 la. Ore, anak ibu pintar semua ya. Selanjutnya kita udah nyampe di Bandung Terus pas kita mau keluar stasiun, kita dihadang lagi sama tugas stasiun. Katanya kita mesti nyanyi ABC. Nah, siapa yang mau bantu ibu? Siapa yang udah bisa nyanyi ABC? Bareng-bareng ya, nyanyinya bareng ibu. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Tepuk tangan buat anak-anak ibu semuanya pinter ya. Dan ibu udah nyampe Bandung. Besok lagi ibu pulangnya. Besok kita nyanyi lagi pakai tiket pulang ke Bandung. Oke? Itu contoh dari dialog verbal nyanyi huruf verbal A I W O, BDG KMPSY, HP JLNTRC, dan huruf verbal ABC. Selanjutnya saya ingin menjawab tugas mengenai job description motivator, yaitu pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Nah, kita sebagai motivator harus memberikan
tugas atau mengikuti keinginan anak tersebut. Jadi memberikan anak itu mau apa, memberikan apa yang anak itu mau. Mungkin anak itu tidak mau masuk kelas karena dia merasa ketika masuk kelas itu belajar. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, sebelum anak itu kan yang nama belajar itu masih jadi momok yang menakutkan ya. Jadi kita sebagai motivator harus membangkitkan, mengikuti keinginan anak ketika mereka nggak mau masuk kelas. Ada yang mau apa? Ayo kita gambar yuk, tapi gambarnya di dalam kelas ya, nanti ibu guru bantu. Nah, seperti itu. Lanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Biasanya kalau anak murid yang menangis ini ada sebabnya ya. Misalnya karena dia takut masuk kelas, atau dia gak bisa, atau dia takut ditinggal mamanya. Jadi kalau kita ketemu dengan anak yang seperti ini, otomatis kita mesti membujuk. Nah, bujuk di sini itu dengan cara yang menyenangkan. Misalnya kita ajak, adik kita main yuk, main sama ibu guru yuk, main puzzle atau main baca-bacaan, main mewarnai, seperti itu. Jadi kita mesti membangkitkan lagi semangat belajar anak. Selanjutnya, yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Nah, ini hal yang biasa ya ketika kita mengajarkan anak, apalagi dia jumlahnya lebih dari 2, itu hal biasa ketika ada anak murid satu mengganggu murid yang lain. Nah, kita mesti tidak boleh menegurnya dengan keras. Yang pertama itu tidak boleh membentak. Nah, jadi anak kita tidak boleh kita bentak. Nah, tapi kita ayomi, kita ajak, ayo dek, adek jangan ganggu kakak Rafa ya. Adek main aja sama ibu guru, adek main warna-warnai sama ibu guru, main gambar-gambaran. Nah, seperti itu. Jadi kita berikan dia kegiatan yang bisa mengalihkan dia supaya dia tidak mengganggu temannya. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Nah, murid yang melamun biasanya dia kurang kerjaan ya, kurang aktivitas yang diberikan oleh guru. Jadi kalau ada murid yang melamun, kita harus mengajak dia, merangkul dia supaya dia tidak melamun. Caranya yaitu dengan tadi mengajak dia bermain sambil belajar, bercerita. Ayo kakak kesini yuk sama ibu guru, jangan melamun, ibu guru ada cerita loh, kakak mau denger nggak? Jadi kita arahkan atau kita ayomi, kita rangkul dia supaya dia tidak melamun. Selanjutnya, tanya apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu. Nah, sebagai motivator, tugasnya adalah setiap minggu itu mengevaluasi anak sesuai dengan kemampuannya masing-masing atau sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya, apa saja tugas rutin yang dilakukan oleh motivator setiap hari. Nah, sebagai motivator setiap hari itu kita mesti memastikan dulu kita belajar lagi sebelum, kalau menurut saya ya, kita sebagai motivator itu harus belajar lagi. Kemarin mungkin ada kekurangannya, kenapa anak itu bisa seperti ini. Jadi kita setiap hari itu mesti memastikan kelas itu aman dulu, bersih dulu, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak. Nah, tadi kan ada di metode itu ya, metode di bawah kita kan ada katanya bagaimana cara kita mengetahui karakter anak itu dengan bertanya kepada orang tuanya, atau kita ajak anak itu bercerita, lalu kita bisa lihat dari observasi kita ketika anak itu berbicara dengan orang tuanya, kan kita bisa memperhatikan anak itu seperti apa karakternya. Ketika kalau anak itu karakternya keras, berarti otomatis setiap dia ngomong dia akan membentak-bentak. Tapi kalau dia karakternya lunak, jadi dia akan pemalu. Biasanya anak yang karakternya lunak itu dia akan cenderung ke pemalu. Jadi ketika dia ngomong, dia akan cenderung suaranya lebih kecil dari anak yang agak keras gitu. Jadi amati dan pelajari anak murid Bimba Aihur Duafa yang telah diobservasi, kemudian jelaskan mengenai nama dan usia karakter anak masing-masing. Yang saya dapat anak itu 3 ya, di kelompok belajar yang pertama itu saya dapatnya 1, yaitu namanya Syakila. Syakila itu hobinya itu bercerita.
kesukaannya itu cerita dia suka mendengarkan cerita. Karakternya itu anaknya agak sulit diarahkan, terus lebih banyak melamun. Terus yang ketiga itu dia agak takut ketika ditinggal mamanya, ketika belajar itu dia takut gitu. Selanjutnya saya anak yang kedua itu di kelas yang kedua itu namanya Nisa. Asya tadi umurnya 7 tahun ya, 7 tahun. Syakira umurnya 7 tahun. Terus yang kedua itu Nisa. Nisa itu umurnya 5 tahun. Di Nisa ini anaknya ceria, dia itu suka mewarnai, jadi karakternya itu lebih keceria dan anaknya gampang diarahkan. Selanjutnya anaknya yang ketiga itu Arsya. Arsya itu umurnya 8 tahun, sama kayak Nisa. Arsya ini lebih keceria, terus juga gampang juga diarahkan. Nah, sekian tugas untuk video saya hari ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.